Shalom saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Shalom. Haleluya. Pagi hari ini kembali kita datang ke bait Allah. Mari bawa hidupmu saat ini untuk memuji memuliakan namanya. Alami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita pagi ini. Amin saudaraku. Kita mau naikkan satu pujian tak terbatas. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Terima kasih Tuhan. Dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari semua umat Tuhan berikan ucapan syukur-Mu pada Tuhan. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu pelihara hidup kami. Terima kasih Yesus. Tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku
kami lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Batas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau pelihara hidup kami. Oh, terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu. Terima kasih buat perlindungan-Mu. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Angkat hatimu, angkat suaramu, sembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, 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 pujilah nama-Mu. Ini kami Tuhan, anak-Mu Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Lewat pujian kami, lewat ucapan syukur kami Tuhan. Atas kebaikan-Mu, atas kasih setia-Mu Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Oh, ku bersyukur Bapa. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Buat kasih setia-Mu dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa.
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, Bapa. Berikan sekali lagi kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi ini Tuhan. Kami dapat beribadah lagi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat pemeliharaan-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih ya Bapa. Kau pelihara hidup kami, Kau limpahi kami dengan kasih dan rahmat-Mu. Kami mengucap syukur buat pekerjaan Tuhan yang Kau berikan dalam hidup kami, keluarga kami. Tuhan, Kau sertai, Engkau pelihara. Terima kasih ya Bapa. Pagi ini umat-Mu Tuhan menaikkan ucapan syukur di hadirat-Mu. Mari Tuhan, bertakhtalah atas pujian penyembahan kami. Kami mengundang Engkau Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Kau hadir dalam ibadah kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Kita tetap bangkit berdiri. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya alam semesta, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Amin. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertakhta, Tuhan dan berkuasa, saat menaikkan pujian, belenggu dipatahkan. Great is our God. Pemilik kehidupan, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Mari semua rindukan rawatan Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertakhta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan. Great is our God. Datanglah dan kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya, haleluya. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin, saudaraku. Allah kita di surga melihat anak-anaknya yang datang dengan penuh sukacita. Hati Bapa penuh sukacita juga. Amin.
Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu kau Tuhan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Amin Tuhan. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Hanya Kau yang ku andalkan, Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau Tuhan, pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Mari umat Tuhan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, andalkan Yesus dalam hidupmu. Kuatkan iman percayamu pada Yesus. Hanya Dia yang sanggup menolong hidupmu. Tiada lain yang kuandalkan selain Kau Yesus. Mari sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga.
tiada lain yang kuandalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ya Bapa, di saat-saat yang sulit seperti sekarang ini Tuhan, tidak ada satupun yang dapat menolong hidup kami selain Engkau, Yesus. Tidak ada yang dapat kami andalkan Tuhan selain pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, buat pagi yang indah ini Tuhan, kami dapat merasakan hadirat-Mu dalam hidup kami. Dan kami rindu Tuhan, hadirat-Mu terus bekerja, terus melingkupi kami Tuhan. Di saat firman-Mu disampaikan, kami tetap merasakan hadirat-Mu Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, Engkau mau bertakhta di atas firman-Mu. Engkau yang memberi hikmat pembukaan firman-Mu kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan benih firman-Mu. Dan kami domba-domba-Mu Tuhan, siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, dan firman Tuhan pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Gembala. Puji Tuhan, saudara kembali akan diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Ibadah itu menyenangkan hati Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, 2-3 orang berkumpul memanggil namaku, maka aku hadir di tengah-tengah mereka. Nah, ini menunjukkan ya bahwa Allah itu sangat ya menghargai ibadah umatnya, khususnya saudara sebagai anak-anak Allah. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang kasih Allah yang besar kepada umatnya, khususnya kepada anak-anaknya. Seringkali dalam kehidupan kekristenan kita, apalagi ya kalau hari-hari ini live ya, banyak pendeta yang khotbah, berdebat dan sebagainya ya. Nah, saya kasihan kepada umat yang mereka tidak mengenal ya kasih Allah itu dengan benar. Coba kalau saudara sebagai bapak ya, misalkan saya sebagai bapak, saya punya anak ya, saya punya anak-anak. Kalau sampai anak-anak saya tidak mengenal karakter saya, sifat saya, atau pribadi saya, wah, ini tentu sesuatu yang aneh ya. Kalau sampai anak tidak mengenal sifat karakter ya bapaknya ya. Begitupun juga kita punya bapak rohani di sorga ya. Kalau kita tidak mengenal sifat karakter bapak kita yang di sorga ya, tentu itu sesuatu yang aneh ya. Itulah sebabnya waktu firman Tuhan disampaikan ya, jemaat perhatikan dengan baik ya, supaya setiap firman Tuhan atau benih firman Tuhan bisa termeterai dalam kehidupan saudara ya. Coba kita baca di dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik
dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Amin. Kita melihat jemaat yang kasih di dalam Yesus. Manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Dengan kata lain, kita diciptakan untuk menjadi anak-anak Allah. Ya. Dan kita melihat waktu Adam diciptakan, Taman Eden, ya, diciptakan oleh Allah, diberikan kepada Adam sebagai, ya, gambar Allah atau anak Allah. Nah, kita melihat Taman Eden itu luar biasa indahnya. Tidak orang, ya, yang bisa melukiskan keindahan Taman Eden. Begitupun juga limpah, ya, dengan semua makanan, ya, buah-buahan, kebutuhan, ya, manusia Adam. Dan kita melihat, ya, seterusnya Allah mengadakan perjanjian dengan Adam. Allah berjanji Adam akan mengalami hidup kekal kalau Adam mentaati firman-Nya. Seperti tadi kita baca, ya. Jadi Allah sudah memberikan Taman Eden, ya. Allah juga berjanji kalau Adam, ya, setia mentaati firman-Nya, maka Adam, ya, akan mengalami hidup kekal bersama Allah. Nah, tapi kita semua sudah tahu, ternyata Adam tidak setia. Ternyata Adam gagal. Adam jatuh di dalam dosa. Jadi dalam hal ini, ya, sekali lagi, Adam gagal. Adam jatuh di dalam dosa karena tipu daya iblis. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, kasih manusia bisa berubah. Perjanjian manusia itu bisa berubah. Tapi kasih Allah, janji Allah kepada manusia itu tidak berubah. Ya. Nah, kita melihat, tetapi Adam tidak mentaati firman Allah, ya, dan itu berakibat dosa dan kematian menguasai Adam, ya, karena Adam tidak setia di dalam perjanjiannya dengan Allah. Kalau kita melihat Kejadian 3 ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Puji Tuhan, ya. Sekalipun Adam ini, ya, melanggar perjanjian dengan Allah, tapi Allah tetap setia. Di dalam Kejadian 3 ayat 21, tetapi kasih Allah pada Adam itu tidak berubah. Adam tetap diselamatkan melalui korban Yesus, yaitu korban binatang, ya. Tadi dikatakan dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang, ya, untuk manusia dan untuk istrinya. Ya, tentu kalau korban itu disembelih, dipotong, ya, itu berbicara korban atau lambang korban Yesus untuk mengampuni atau menebus dosa manusia, ya. Nah, inilah kasih Allah yang begitu besar. Perjanjian Allah dengan Adam. Adam yang mengingkari, Adam yang berbuat dosa, berakibat dosa dan kematian itu menguasai Adam. Tetapi kita melihat kasih Allah tidak berubah. Ya. Di situ dikatakan Allah memotong binatang. Ya, pakaiannya diberikan kepada Adam. Itu lambang, ya, kematian Yesus untuk mengampuni dosa manusia. Jadi ini menunjukkan satu kasih karunia yang sempurna. Kasih Allah yang luar biasa. Manusia yang ingkar janji, manusia yang berdosa, mestinya manusia yang mengalami kematian, tapi Yesus yang mati bagi dosa kita. Ya. Jadi kalau kita melihat ini, tentu kita bisa mulai mengenal, ya, tentang kasih Allah itu luar biasa, ya, kepada kita. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus,
Dosa yang paling besar manusia tidak mempercayai firman-Nya. Ya, sekali lagi, dosa yang paling besar pada manusia tidak mempercayai firman-Nya. Ya, seperti Adam. Kalau Adam mempercayai firman-Nya, Adam tidak akan menuruti perkataan iblis. Ya. Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus, kalau hari-hari ini, kalau saya melihat ya di YouTube itu sangat mengerikan. Ya, tapi saya tahu ini akhir zaman. Seorang pendeta, gelarnya doktor, seorang pengajar, tapi pindah agama. Ya. Dan sekarang kalau dia khotbah menjatuhkan ya kekristenan. Kalau menjatuhkan kekristenan, menjatuhkan agama tidak masalah. Menjatuhkan nama Tuhan. Ya. Dia mengatakan ini palsu. Alkitab ini palsu katanya. Sangat mengerikan. Ini Alkitab adalah perkataan Allah. Atau dikatakan kitab suci. Kalau dikatakan kitab suci, sesuatu yang suci itu datangnya dari atas, dari Allah, bukan dari manusia. Ya. Nah, kita semua ngerti. Ya. Kitab Perjanjian Lama itu ditulis oleh para nabi. Khususnya dalam kitab Taurat ditulis oleh Nabi Musa. Ya. Dan Injil ditulis oleh para rasul. Ya. Nah, kita melihat tentu para nabi, para rasul itu bukan asal menulis. Dalam kendali roh Allah, ya, semua itu tertulis. Jadi itu sesuatu yang luar biasa. Ya. Maka sampai ada satu ayat mengatakan, siapa yang meremehkan firman, mereka akan menerima akibatnya. Karena firman itu adalah perkataan Yesus sendiri, perkataan Allah. Ya. Nah, firman itu dalam bahasa Yunani memang ditulis logos, artinya satu suara, ya, atau satu perkataan, atau perintah. Memang dalam bahasa Yunani itu ada beberapa versi tentang arti daripada logos. Ya, kalau suara, tentu yang dimaksud adalah suara Yesus. Kalau perkataan atau perintah, tentu perkataan Yesus. Perintah, tentu perintah Yesus. Ya, karena firman Tuhan itu mengatakan dengan jelas, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi firman itu adalah Allah sendiri. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, tanpa firman, manusia akan menjadi lemah dan tersesat. Nah, ini iblis tahu. Kalau orang Kristen tanpa firman, dia akan menjadi lemah dan tersesat. Sekali lagi, ini iblis tahu. Ya. Maka iblis menyerang Allah melalui ciptaannya. Ya. Jadi iblis itu menyerang Allah melalui ciptaannya. Siapa ciptaannya? Ya saya, ya saudara-saudara ini. Ya. Kita diserang. Ya. Jadi iblis itu menyerang Allah melalui ciptaannya. Ya. Jadi menyerang Allah karena manusia menyerang Allah. Ya. Yang diserang itu adalah manusia karena manusia itu adalah ya gambar dan rupa Allah. Ya. Nah, kita melihat dampak Adam percaya kepada iblis. Adam jatuh dalam ketidaktaatan dan melawan firman. Ya. Nah, tipu daya iblis itu sampai hari ini. Tipu daya iblis mulai di Taman Eden, ya, sampai hari ini. Kita melihat seolah-olah dosa Adam itu ditanggung semua manusia. Itu seolah-olah. Banyak manusia tidak mengerti. Saya berdosa akibat dosa Adam. Saya dihukum akibat dosa Adam. Ya. Tidak demikian, ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus.
Ya. Kalau yang berdosa itu Adam, kita yang dihukum itu adalah perbuatan atau tipu daya setan. Ya. Sama dengan Allah itu tidak adil. Nanti saya akan jelaskan, karena mungkin selama ini saudara merasa, saya ini tidak berdosa. Yang berdosa itu Adam, tapi saya kena. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ya. Allah itu Allah yang maha adil. Allah tidak menghukum orang yang tidak melakukan dosa. Nanti saudara, saya tunjukkan ayat-ayatnya. Yang melakukan dosa Adam, tetapi semua manusia menanggung dosanya, itu tidak demikian. Ya, manusia hanya kena dampak dosa Adam. Ya. Nah, saya memberikan contoh. Israel berbuat dosa. Israel ini dibuang ke negeri Babel. Tapi anak-anaknya yang kecil-kecil, tidak ngerti apa-apa, ikut dibuang ke Babel. Ya, mungkin jemaat bisa menangkap ya. Saya berikan ilustrasi ini. Misalkan ada seorang bapak mencuri, bapak itu ditahan di penjara. Ya. Nah, anak-anaknya ikut menderita karena anak-anak masih bergantung kepada bapaknya. Ya, jadi kita melihat bapaknya yang berdosa, bapaknya ya yang melakukan dosa, dampaknya. Ya, saya bilang dampaknya, bukan dosanya ya. Allah itu tidak menghukum orang yang tidak berbuat dosa. Ya. Nah, ini di Israel terkenal. Israel itu umat Allah. Dia tidak mengerti kasih karunia Allah. Ya. Israel tidak mengerti kasih karunia Allah. Dia menganggap dosa Adam atau dosa nenek moyangnya itu dampaknya kena dia. Coba bacakan Yesaya 18 ayat 1 dan 2. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, ada apa dengan kamu, sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah, dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Puji Tuhan. Israel itu umat pilihan Allah, tapi menyindir Allah. Sampai firman Allah datang, dia mengatakan, ya, bapak yang melakukan dosa, ya, tapi anak yang menanggung dosa bapaknya. Ya, dikatakan ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya yang menjadi ngilu. Maksudnya bapaknya yang berbuat dosa, tapi anaknya yang kena hukuman itu tadi. Ya, tidak demikian. Coba baca ayat 20. Ayat 20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan. Orang yang berbuat dosa itu yang mati. Anak tidak ikut menanggung. Ya. Dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Jadi kalau bapaknya yang berbuat dosa, yang menanggung itu bapaknya. Tidak terus anaknya yang tidak berbuat dosa menanggung dosanya. Tidak. Ayat ini saudara jelas. Ya, kalau kurang jelas bisa baca. Ya. Kalau anak yang berbuat dosa, bapak tidak ikut menanggung. Allah itu maha adil. Ya. Kalau Adam yang berbuat dosa, ya, kita cuma kena dampaknya. Bukan dosa Adam kita tanggung. Ya. Jadi dosa Adam tidak ditanggungkan kepada keturunan Adam. Ya. Coba kita melihat ayat 21 dan 23, Yesaya 18 tadi. Kita melihat keadilan Allah. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup
karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Puji Tuhan ya. Orang jahat pun kalau bertobat dan tidak berbuat jahat, tidak dihukum Allah. Allah menghendaki pertobatan, bukan kematian. Ya. Inilah kasih Allah kepada manusia. Ya. Seringkali kita dibuat ketakutan. Ya. Seolah Allah itu begitu jahat. Dan seringkali saya mengatakan sebagai hamba Tuhan, ya, saya melakukan firman Tuhan sesuai. Ya. Firman Tuhan mengatakan apa? Ya. Tentang hukum Allah. Di situ dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu. Ayat itu tidak mengatakan takutilah Tuhan Allah. Tidak. Kalau saya berdosa kepada Allah, saya takut kepada Allah. Kalau saya tidak berbuat dosa, yang saya takuti apa? Ya saya mengasihi Allah. Ya itu yang Allah inginkan. Coba misalkan saya sebagai seorang bapak, sebagai seorang papa, saya punya anak. Saya tidak suka loh kalau anak saya takut kepada saya. Wah saya ini jahatnya seberapa ya? Kenapa anak saya takut? Yang saya inginkan anak saya itu mengasihi saya. Begitupun juga lebih-lebih Bapa di sorga. Maka dalam hukum ke-1 dan ke-2 itu memenuhi seluruh hukum Taurat. Itu diajarkan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, hukum yang kedua, kasihlah sesamamu manusia. Ya, jadi kita disuruh mengasihi Allah, kita juga disuruh mengasihi manusia. Manusia semua. Karena semua manusia itu ciptaan Allah. Jangan saudaranya bisa mengasihi orang kaya sesama kaya. Orang kaya melihat orang miskin. Orang kaya yang melihat orang lemah. Kita tetap mengasihi karena dia adalah ciptaan Allah. Ya. Kalau saya melihat ya hari-hari ini dalam kehidupan iman ibadah ini banyak mengalami kemerosotan ya. Padahal umur manusia sudah digariskan oleh Tuhan. Soal mati itu kapan tidak masalah. Hari ini besok 10 tahun tidak masalah. Yang jadi masalah kalau waktu kita dipanggil Tuhan atau kita mati, keadaan kita itu, iman kita ini seperti apa? Itu yang penting. Ya. Kalau kemarin saya diberitahu Freddy Waloya lebih mudah dari saya sudah mati. Ya. Sekarang ditaruh di gerejanya di Kamal. Ya. Kalau tidak salah mungkin umurnya 64. Saya sudah 70, ya. Jadi masalah umur, ya, itu bukan menentukan wah iki wis tuwa iki mati dhisik, belum tentu. Ya, ini perlu saya kasih tahu. Berapa banyak, ya, teman-teman saya ini loh, yang jauh muda-muda dari saya itu banyak yang mati. Ya. Nah, tapi bagi saya mati hidup itu ada dalam tangan Tuhan. Yang penting waktu kita mati posisi kita di mana? Itu yang penting. Ya, supaya kita memahami, ya. Jadi kita melihat Allah tidak suka menghukum manusia karena manusia itu adalah anak-anak Tuhan. Tidak ada bapak suka menghukum anaknya kalau anaknya tidak melakukan kesalahan apa-apa. Nah, ini saudara harus mengerti. Kalau saudara ini dikasih Allah, ya, jangan kalau saudara sakit, saudara ada masalah, saudara berdoa, wah, saya sudah, maksudnya doa saya sudah nggak didengar, percuma, ya, jangan begitu, ya. Kalau doa saudara belum didengar, mungkin Tuhan akan ingin menguji iman saudara.
kesabaran saudara, penguasaan diri saudara. Jadi jangan sudah menghakimi Tuhan, kita ini siapa? Ya, saya biar sakit setengah mati. Ya, saya tidak pernah ya bersungut-sungut kepada Tuhan. Saya ini siapa? Ya. Nah, jadi kita harus memahami tentang kasih karunia Allah yang begitu besar kepada manusia. Ya. Jadi Adam itu menjadi bapak orang berdosa. Nah, dampaknya manusia memiliki sifat dosa Adam. Saudara harus mengerti ini. Adam itu menjadi bapaknya orang berdosa. Ya, maka dampaknya manusia itu memiliki sifat dosa Adam. Ya. Nah, sifat dosa inilah yang melahirkan perbuatan dosa. Yang dimaksud itu seperti itu. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Jadi perbuatan dosa ini yang dihukum Allah. Jadi bukan manusia ikut menanggung dosa Adam, tidak. Ya. Cuma karena Adam ini bapak orang berdosa, sifat ini loh. Sifat dosa ini yang melahirkan perbuatan dosa, itu yang dihukum oleh Allah. Ya. Dosa Adam itu ditanggung Adam sendiri. Hukuman bagi Adam itu diusir dari Taman Eden. Ya. Perjanjian Allah dengan Adam. Adam mengingkari janji. Sesuai firman, Adam harus mengalami kematian. Tetapi kasih Allah kepada Adam sebagai anak, ya, kasih Allah tidak berusaha berubah. Maka Yesus jadi korban. Ya. Nah, tapi akibat dosa yang dilakukan Adam atau pelanggaran yang dilakukan oleh Adam, nah itu ada hukumannya. Ya. Jadi hukumannya Adam dikeluarkan dari Taman Eden. Ya. Dan hidup Adam tidak ada berkat Allah. Ya, maka mencari makan dengan susah payah. Kalau dulu Taman Eden nggak usah susah-susah, tapi sekarang ya dampak Adam ini tadi mengingkari perjanjian dengan Allah, maka dia mengalami hidup susah. Tapi jiwanya itu diselamatkan oleh korban Yesus. Ya, tadi Kejadian 3 ayat 21 tadi, potong binatang tadi. Ya, nah kita melihat akibat dosa Adam, manusia kena dampaknya. Kena dampaknya apa manusia? Manusia harus kerja keras. Ya, nah kerja keras dan menabung itu baru bisa kaya. Ya, kalau sudah kaya tidak kerja keras lagi. Nah ini bukti Allah itu Allah yang adil, tetap mengasihi manusia. Coba misalkan, ya, saya waktu masih muda misalkan saya kerja keras setengah mati, ya, saya nabung, kerja nabung, terus saya kaya, ya, tentu bukan saya yang kerja, saya pakai karyawan, pakai orang. Apalagi dulu saya kenal, saya lupa ya perusahaannya di Pandaan Besar. Kalau saya nemui bosnya pasti di Slompretan 26. Kalau saya nemui pasti nggak ada. Cuma akhirnya saya bicara melalui telepon. Perusahaannya di Surabaya tapi kantorannya di Singapura. Ya, dia punya apartemen tingkat berapa ya lupa. Ngomong-ngomong sama Pak Buntoro, dia seorang dokter, tapi dokter sudah pindah menjadi spesialis ya teknis molding waktu itu. Dia nyari sulit Pak, dia bilang. Kerjanya apa? Dia bilang, enggak kerja apa-apa. Semua itu sudah teratur, semua enggak kerja. Lah terus ngapain di Singapura di sana ini? Lihat taruhan pacuan kuda katanya.
Jadi kerjanya itu lihat taruhan pacuan kuda, udah kerja lagi, udah kaya. Ya, maka sekarang saya masih bengong-bengong dengan saudaranya tante, bosnya Yudi ini sudah kaya seperti ini, kok masih kerja siang malam? Saya bingung. Pernah saya bilang, kamu nggak pensiun? Apa nggak kerja tambah nggak enak? Ya memang nggak kerja tambah nggak enak. Ya, tapi tentu ada batasan-batasannya. Ya, jadi Tuhan itu adil. Kita kalau kerja keras nabung, kalau sudah kaya ya sudah santai. Enggak terus kita terus kerja susah setengah mati, enggak. Nah, itu menunjukkan Tuhan itu adil. Ya, Tuhan itu mengasihi manusia. Ya, susah payah karena dampak dosa Adam tidak dibebankan manusia seumur hidup. Ya, jadi kita melihat tentang kasih Allah itu luar biasa. Ya, yang tidak mau kerja keras, tidak mau menabung, hidupnya ya susah terus. Ya, apalagi malas, itu tidak menggenapi firman. Karena firman Tuhan mengatakan harus kerja keras. Ya, nah itu akhirnya susah terus. Ya, kita sekarang melihat Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Inilah kasih karunia Tuhan. Dosa Adam tidak ditanggungkan ya toh, kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang melakukan firman-Nya, itu sudah tidak ditanggungkan. Nah, inilah keadilan Allah. Ya, kasih karunia Allah yang begitu besar. Ya, contoh tadi Ishak. Dia menabur. Dia menuai 100 kali lipat. Ya. Nah, itu ya bagian orang yang percaya kepada Allah dan firman-Nya, bebas dari dampak dosa Adam. Ya, maka hidup ada campur tangan Allah dan berkat Tuhan. Ya, itu terus mengalir kepada orang-orang yang beriman. Tapi bukan berarti kalau berkat Tuhan terus mengalir, ya kita nggak usah kerja, tidak. Tentu sebatas apa keadaan kita, ya. Nah, orang yang beriman itu sangat diberkati Tuhan. Ya. Coba di dalam Mazmur 127 ayat yang kedua. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Kita melihat di dalam bahasa yang lain dikatakan, percuma engkau kerja sampai tengah malam ya untuk mencari sekerat roti. Tapi di sini diperbandingkan ya, ia memberikan kepada orang yang dicintai pada waktu tidur. Orang yang dicintai tentu itu anak-anaknya. Ya. Dulu anak-anak masih kecil, ya masih kecil-kecil, anak-anak masih tidur, ibu gembala sudah menyiapkan roti karena nanti berangkat sekolah. Ya, jadi masih tidur sudah disiapkan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan demikian juga. Allah sangat mengasihi kita. Cuman seringkali yang menjadi satu batasan-batasan, kita itu kurang mempercayai firman-Nya. Kita masih hidup ya kurang percaya. Ya, masih ada ragu-ragu. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya, kalau kita mengerti tentang Bapa kita yang di sorga, ya, yang mengasihi kita, yang memperhatikan hidup kita, yang memelihara kita, yang memberi hidup kepada kita, juga bertanggung jawab memberi makan kepada kita, maka terjadilah seperti Mazmur 122. Kita waktu masih tidur sudah dipersiapkan. Ya, nah itulah ya perbedaan ya antara orang yang tidak beriman dan orang yang beriman sebagai anak-anak Allah. Nah, kita melihat akibat dosa
manusia mati masuk neraka. Ya, dengarkan ya. Akibat dosa manusia mati masuk neraka. Tapi Allah itu maha adil. Dampak manusia mati di neraka itu ditanggung oleh Yesus. Ya, misalkan saudara Andi ya kena dampak dari dosa Adam. Andi itu tidak melakukan dosa apa-apa. Allah itu tahu kalau Andi itu tidak melakukan dosa apa-apa. Cuma kena dampak dosa Adam. Nah, Allah cuma minta Andi itu percayalah kepada firman-Nya. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Cuman maksudnya begitu. Maka ya tidak akan ada hukuman apapun ya terhadap Andi. Ya. Coba saudara melihat Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara diberi keselamatan. Bukan usaha kita. Itu adalah kasih karunia Allah. Karena Allah memang mengasihi hidup saudara. Ya. Dan Allah memberi jaminan tidak ada hukuman bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu tuliskan Rom 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang ada dalam Kristus Yesus nggak ada hukuman lagi. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, ya kita melihat ya, hukuman dosa itu sudah ditanggung Yesus. Maka manusia bebas dari hukuman bagi mereka yang percaya kepada firman-Nya. 1 Korintus 15, 21 dan 22. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Kita melihat kematian, maut itu kematian di neraka, itu karena satu orang, ya, perbuatan Adam, ya. Nah, kita melihat Adam ini sudah diampuni, ya, melalui korban. Tadi sudah saya jelaskan, korban binatang itu merupakan lambang kematian Yesus. Nah, di dalam ayat ini mengatakan, ya, karena satu orang, yaitu dosa Adam, manusia kena dampaknya mengalami kematian. Tapi ditanggung Yesus. Ya, maka dikatakan kebenaran Yesus, kekudusan Yesus, ya, itu lebih besar dari dosa, ya, Adam itu tadi. Jadi kebenaran Yesus, kekudusan Yesus itu jauh lebih besar dari dosa. Ya, karena yang menciptakan hukum itu Tuhan Yesus. Yesus berkuasa atas hukum dosa. Ya. Jadi ini perhatikan, jangan dengarkan suara iblis, saudara manusia berdosa. Ya. Nanti saudara dilemahkan. Kamu itu siapa? Kamu manusia berdosa. Lihat latar belakangmu. Kamu itu dulu seperti apa? Ya, itu dulu-dulu, sekarang saya percaya Yesus. Ya. Nah, jadi supaya kita mengerti, ya. Kalau kemarin ada yang tanya kepada saya, ya, mengenai dosa kutuk yang seringkali ya didoa kelepasan sama pendeta-pendeta. Saya bilang, oh tidak usah. Waktu kamu percaya Yesus, kutuk itu sudah tidak berlaku. Kenapa Yesus itu disalib? Firman Tuhan itu mengatakan, orang yang disalib itu adalah orang yang terkutuk. Ya, jadi kutuk yang ada dalam diri kita itu sudah tersalibkan. Sudah selesai. Ya, yang menyelesaikan itu Tuhan Yesus, bukan pendeta. Pendeta masih cuma manusia. Ya, kamu harus punya iman seperti itu. Ya, kamu sudah percaya, nggak ada. Ya, bicara kutuk ini, kutuk itu nggak ada. Kenapa Yesus disalib? Karena dosa kutuk itu sudah
ditanggung oleh Tuhan Yesus, ya. Nah, darah Yesus itu sudah menghapus segala dosa. Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Saudara sudah dikuduskan satu kali untuk seterusnya, seumur hidup saudara. Ya, itulah sebabnya seringkali saya mengatakan jangan takut apapun ya dalam kehidupan saudara. Ya, kunci kebahagiaan anak-anak ya orang yang tidak takut itu merupakan kunci kebahagiaan anak-anak Tuhan. Orang kalau takut itu tidak nyaman. Orang kalau takut itu nggak enak sekali. Ya. Tapi kalau damai sejahtera Allah ada dalam kehidupan kita itu luar biasa. Ya. Jadi kita melihat kita ini sudah dikuduskan oleh tubuh Yesus, ya. Itu sekali untuk seterusnya. Ya. Nah, saudara sekarang terikat kepada firman-Nya, bukan terikat kepada dosa lagi. Ya. Saudara terikat kepada Sang Pencipta, bukan yang lainnya. Ya, kita terikat kepada Allah. Ya. Rom 1:16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Injil itu adalah ini ya, kitab suci firman Allah itu Injil. Ya. Ini yang menyelamatkan orang karena waktu firman Allah disampaikan timbullah iman, melalui iman saudara mendapat kasih karunia dan saudara diselamatkan. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya, percayalah kepada firman Allah. Maka tadi saya katakan kalau ada sampai pendeta, doktor teologi sampai mengatakan gitu karena dia pindah agama, katanya ini palsu, bohong, dan bagi saya sangat-sangat mengerikan. Ya, firman Allah ini berbicara tentang, ya, tadi sudah saya katakan firman itu dalam bahasa Yunani adalah logos, satu suara, satu perkataan, ya, nah, satu perintah. Kalau di dalam bahasa Ibrani kuno itu yang saya lihat, itu bukan cuma dikatakan logos, sang logos, ya, atau dikatakan sang firman. Kalau sang itu berarti satu pribadi. Jadi kalau ada yang mengajarkan, oh itu suara Bapa, ya, itu suara Bapa, itu perkataan Bapa, itu perintah Bapa. Ya, nah, jadi Yesus itu dikesampingkan, tidak. Ya, sudah sering kali saya jelaskan, kalau Yesus itu nama yang Allah, nama dari sorga yang Allah berikan kepada Maria, anakmu nanti kelahir berikan nama Yesus. Tuhan itu adalah gelar. Kalau TUHN huruf besar semua itu maksudnya gelar Allah. Ya, nah, firman itu bicara tentang Yesus sendiri, ya, nama Yesus sendiri, itu maksudnya, ya. Maka dikatakan di sorga itu ada 3, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ya, ketiganya adalah satu hakikat. Ya, coba satu ayat yang terakhir, Wahyu 19 ayat 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah firman Allah. Namanya adalah firman Allah. Dia memakai jubah yang dicelup darah. Apa maksudnya jubah yang dicelup darah? Ya. Darah Yesus inilah ya yang menguduskan dunia atau setiap orang yang percaya kepada Yesus. Jadi firman itu adalah Tuhan Yesus, Sang Penebus dosa yang memberi hidup kepada manusia yang percaya. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, hidup itu jangan berpegang yang lain, berpeganglah kepada firman. Firman itu merupakan satu pelita ya di dalam kehidupan kita, dan percayalah kepada Allah.
Ya, maka saudara sebagai umat, sebagai anak-anak Allah, ya, pasti akan mengalami hidup yang bahagia, hidup yang diberkati, hidup yang disertai oleh Allah. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, saya serahkan kepada leader. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai. Mari kita sama-sama berdiri. Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah. El Shaddai. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Shaddai, El Shaddai, kuasa, Dia besar. Oh, Dia yang besar Tuhan, Dai mulia. El Shaddai, El Shaddai, kuasa. Katakan dengan imanmu, berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah. Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih ya Bapa, oleh kemurahan-Mu Tuhan Yesus sudah memberkati ibadah pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang Engkau nyatakan atas kehidupan kami. Sesungguhnya Engkau Allah yang sangat mengasihi hidup kami, Engkau memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Seringkali kami tidak memahami Tuhan tentang kasih karunia-Mu yang begitu sempurna, yang Engkau tujukan kepada kami sebagai anak-anak-Mu. Tapi pada pagi hari ini kembali Engkau berfirman, Engkau menyatakan cinta kasih-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan seberapa umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik, yang lemah dikuatkan kembali, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan berkat Tuhan Yesus berkati. Dan Tuhan, kalau sebentar mereka akan kembali pulang ke rumah masing-masing, kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Haleluya, Tuhan Yesus berkati.